Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fakhrul Razi, SPD, MSI, PhD, selaku dosen pengampu termodinamika. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Hukum Termodinamika pada Kapal Uap atau Kapal Otok-Otok. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama saya sendiri, Kania Latifah Zahra dengan NIM 21034067 dan rekan saya Ega Nazira Al-Juhara dengan NIM 21034051 dan Zona Safitri dengan NIM 21034089. Adapun latar belakang kami memilih untuk penerapan pada kapal otok-otok yaitu termodinamika ialah ilmu yang mempelajari tentang energi dan hubungannya dengan materi. Termodinamika sangat penting dalam perancangan mesin uap karena mesin uap memerlukan transfer panas dan pemanfaatan energi yang efisien. Kapal otok-otok didefinisikan sebagai sebuah mainan yang bekerja menggunakan konsep fisika yaitu konsep termodinamika. Adapun rumusan masalah kami yaitu yang pertama, apa itu termodinamika? Yang kedua, apa saja hukum-hukum termodinamika? Yang ketiga, bagaimana prinsip kerja fisika pada kapal otok-otok? Yang keempat, bagaimana cara membuat kapal otok-otok? Dan yang terakhir, bagaimana kerja kapal otok-otok terhadap hukum termodinamika? Adapun tujuan yang ingin kami capai yaitu yang pertama mengetahui definisi termodinamika, yang kedua dapat mengetahui apa saja hukum-hukum pada termodinamika, yang ketiga dapat menjelaskan prinsip kerja pada kapal otok-otok, yang keempat dapat mengetahui cara pembuatan kapal otok-otok, yang kelima dapat mengetahui kinerja kapal otok-otok pada penerapan hukum termodinamika. Yang adapun pembahasannya yaitu yang pertama, termodinamika. Termodinamika ialah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi, serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Selanjutnya yaitu cabang-cabang ilmu termodinamika. Yang pertama yaitu termodinamika klasik, yang mana cabang termodinamika yang memandang transfer energi dan kerja dalam sistem makroskopis tanpa memperhatikan interaksi dan gaya antar partikel. Yang kedua yaitu termodinamika statistik, yaitu cabang ilmu termodinamika yang menjelaskan hubungan energi berdasarkan sifat-sifat statistik dari jumlah besar, atom atau molekul. Yang ketiga yaitu termodinamika kimia, yaitu cabang termodinamika yang fokus pada transfer energi dalam reaksi kimia dan kerja pada sistem kimia. Selanjutnya yaitu termodinamika teknik, ialah cabang ilmu termodinamika yang berguna dalam mesin kalor dan proses-proses yang menyangkut energi, seperti mesin kalor, regenerator, AC, stasiun tenaga nuklir, dan sistem pemercepat roket. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika. Yang pertama yaitu hukum awal atau hukum ke nol, yang berbunyi jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika ke-1, yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan dapat dirubah bentuknya saja, yang berumus Q sama dengan W tambah U, di mana Q adalah kalor, W adalah usaha atau kerja, U adalah energi dalam. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika kedua, yang berbunyi kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir dalam arah sebaliknya, yang dapat dirumuskan dengan delta S sama dengan Q per T, di mana delta S adalah perubahan entropi, Q adalah kalor yang diserap, T adalah suhu proses. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika ketiga, yang berbunyi suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum.
Selanjutnya yaitu prinsip termodinamika terangkum dalam ketiga hukumnya, yaitu yang pertama hukum termodinamika ke-0, berhubungan dengan kesetimpangan termal atau konsep temperatur. Yang kedua, hukum termodinamika ke-1 yang berhubungan dengan konsep internal energi dan prinsip kekekalan energi. Yang ketiga, hukum termodinamika kedua memperlihatkan arah perubahan alami distribusi energi dan memperkenalkan prinsip peningkatan entropi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ega Nazira Al-Zuhara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip kerja pada kapal otok-otok. Mainan yang berbentuk miniatur kapal ini dapat bergerak tanpa baterai dengan memanfaatkan konsep fisika, yaitu prinsip perubahan zat, prinsip kerja hukum termodinamika, hukum Archimedes, dan hukum Newton ketiga. Selanjutnya, prinsip kerja kapal ini menggunakan penggerak berupa uap air yang keluar dari pipa dalam kapal. Adanya sumbu api pada pipa di dalam kapal otok-otok mengakibatkan pemanasan yang dapat meningkatkan suhu air. Uap yang dihasilkan dari air panas ini mendorong keluar air di dalam kapal, sehingga kapal otok-otok dapat terdorong. Nah, konsep fisika pada kapal otok-otok ada 4. Yang pertama, konsep perubahan wujud zat dan penguapan. Di mana berdasarkan wujud zat atau penguapan sendiri diartikan sebagai suatu proses perubahan molekul di dalam keadaan zat cair dengan spontan yang menjadi gas, di mana proses ini ialah kebalikan dari kondensasi, yang umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara beransur-ansur ketika terpapar pada gas dengan volume yang signifikan. Selanjutnya ada hukum termodinamika pertama. Yang ketiga ada hukum Archimedes. Prinsip kerja berdasarkan hukum Archimedes sendiri, setiap benda memiliki kerapatan tertentu atau massa jenis, yaitu perbandingan antara massa benda tersebut dengan volumenya. Yang dapat diartikan yaitu apabila semakin kecil massa benda, maka akan semakin besar volume, dan maka semakin kecillah massa jenis. Yang berdasarkan konsep Archimedes sendiri ini, kita dapatkan 3 buah keadaan benda dalam keadaan zat cair. Yang pertama, benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cairan. Yang kedua, benda akan melayang jika massa jenis benda dan cairannya sama. Dan yang ketiga, benda akan tenggelam jika massa jenis lebih besar dari massa jenis cairnya. Jadi, kapal laut yang volumenya sangat besar akan memperoleh gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan sebatang jarum yang dikarenakan massa jenis kapal laut dibuat lebih kecil dengan memperbesar volumenya dari massa jenis air laut sehingga dapat terapung. Yang terakhir ada hukum Newton ketiga yang berbunyi jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama namun arahnya yang berlawanan. Nah, ini yang menjadi konsep dasar bagaimana perahu atau kapal otok-otok dapat bekerja dengan menerapkan hukum Newton ketiga, yaitu gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi, yang mana mainan kapal otok-otok ini dapat bekerja. Gaya aksi yang ditimbulkan dari uap yang keluar akan menyebabkan air juga memberikan gaya reaksi yang mendorong kapal. Gaya reaksi ini yang disebut perahu dapat berjalan. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ega Nazira Al-Zuhara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zona Safitri. Kepada Zona Safitri, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan diberikan moderator kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu yang materi keempat, itu cara membuat kapal otok-otok. Yang pertama adalah alat dan bahannya yang harus kita sediakan. Yang pertama adalah kaleng bekas atau seng bekas. Yang kedua kapas. Yang ketiga minyak goreng. Yang keempat kertas. Yang kelima lem besi. Dan yang keenam penggaris. Yang ketujuh spidol.
8 gunting, 9 cutter, 10 korek api, dan 11 ember. Dan bisa juga ditambahkan dengan cat. Yang pertama adalah langkah kerjanya. Yang pertama, kita menyiapkan semua alat dan bahan yang akan dibutuhkan, seperti penggaris tadi, kaleng, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kita membuat pola badan kapal di atas kertas. Nah, di sini saya sudah membuat contoh dari polanya itu, dan juga ada ukuran-ukurannya, yang mana panjangnya ini sekitar 10 cm, lebar untuk tepi badannya ini 2 cm, yang untuk tengah badannya ini 4 cm, dan berikutnya juga 2 cm. Selanjutnya, yang ketiga, tempelkan pola tersebut di seng kaleng yang telah diluruskan. Nah, sebelum kita menempelkan pola tersebut di seng kaleng itu, kita harus luruskan dulu kaleng tersebut agar mudah untuk dibentuk nantinya. Nah, yang keempat, potong kaleng sesuai dengan pola yang telah dibuat tadi. Nah, yang kelima, setelah itu bentuk badan kapal dan rekatkan dengan lem besi. Setelah kita buat pola tersebut, maka kita bentuklah sesuai dengan pola yang kita buat tadi, membentuk badan kapal. Nah, setelah itu buat pola badan atas kapal dengan ukuran kapal yang telah dibuat tadi. Nah, setelah kita membuat badan kapal tadi, nah kan telah terbentuk nih. Nah, contohnya seperti ini. Setelah terbentuk seperti ini, maka kita lampirkan kaleng seng yang lainnya, menyesuaikan ukuran badan bawah kapal agar dia sesuai nantinya. Nah, yang ketujuh, setelah itu kita membuat pipa saluran knalpot dari besi yang digulung dan membuat tangki air yang dihubungkan dengan knalpot. Dan jangan sampai knalpot itu bocor. Jika knalpot itu bocor, maka kapal itu tidak akan bergerak. Yang ke-8 adalah setelah itu masukkan saluran pipa knalpot ke dalam badan kapal yang telah dibuat tadi. Yang ke-9, setelah itu memasang bagian atas kapal yang kita buat tadi dan memberi hiasan di atas kapal sesuai dengan keinginan kita. Bisa diberi cerobong asap dan lain sebagainya. Setelah itu, kita membuat sumbu untuk pembakaran. Nah, di sumbu ini kita membuat badan sumbunya dan kita masukkan kapas di dalamnya. Dan kita tambahkan minyak goreng agar apinya itu bisa menyala dengan lama. Dan yang ke-11, setelah itu kapal agar lebih bagus kita cat. Nah, selanjutnya adalah cara kerja kapal otok-otok terhadap hukum termodinamika. Nah, setelah kami membuat kapal otok-otok tersebut, kami bisa menyimpulkan cara kerja kapal otok-otok ini terhadap hukum termodinamika. Yang pertama adalah sesuai dengan hukum termodinamika 1, yaitu dengan rumus Q sama dengan W ditambah delta U, yang mana Q itu merupakan kalor. Nah, kalor di sini yang berperan adalah pengapian, yaitu pada sumbu minyak tersebut. Setelah itu ada delta U. Delta U ini adalah perubahan dari molekul air menjadi molekul gas. Selanjutnya adalah W. W itu merupakan usaha, yaitu pergerakan dari kapal tersebut. Nah, setelah sumbu api diletakkan di bawah tangki air, maka air di dalam tangki itu akan panas dan akan merubah molekul air menjadi molekul gas. Nah, karena itu kapal itu bisa bergerak. Selain dari perubahan molekul air menjadi molekul gas, pada kapal otok-otok ini juga terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi. Nah, bagaimana sih kapal otok-otok itu bisa berbunyi? Nah, dari kami simpulkan, dari percobaan yang kami buat, bahwa energi uap itu membuat air di dalam knalpot itu mendidih, yang membuat kapal itu berbunyi. Dan juga senjata pada kapal otok-otok itu juga menambahkan bunyi pada kapal otok-otok itu menjadi lebih keras. Nah, pada saat api itu memanaskan air di dalam knalpot, maka dia akan mendidih, dia akan menimbulkan getaran. Nah, pada saat menimbulkan getaran, maka senjata itu akan bergetar dan menimbulkan bunyi yang lebih keras. Selanjutnya, selain hukum termodinamika 1,
pada kapal otok-otok ini juga ada prinsip termodinamika 2, yaitu dengan bunyi kalor yang mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Nah, dalam kapal otok-otok ini, sesuai dengan hukum termodinamika 2, maka kalor yang bereservoir suhu tinggi, yaitu pada pengapian, yaitu pada sumbu minyak tadi, dan akan berpindah ke reservoir suhu rendah yang berada pada ujung knalpot. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Izin moderator, mic-nya belum diaktifkan. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan prinsip kerja alat yang berkaitan sama hukum termodinamika. Adapun anggota kelompok 3 yaitu yang pertama saya sendiri, Kanya Rizpa Zahra dengan NIM 21034067, dan saya Zona Safitri dengan NIM 21034089, dan yang terakhir saya Ega Nazira Al-Zuhara dengan NIM 21034051. Berikut video presentasinya. Yang pertama kita siapkan untuk pengapiannya, yaitu kita isi sumbu dengan minyak goreng. Lalu kita isi knalpot dengan air sampai dia terisi penuh untuk mengisi tangki airnya. Sampai kedua-duanya terisi air. Sambil kita mengisi itu, bisa kita hidupkan sumbu dengan api. Nah, setelah itu kita masukkan sumbu api di bawah tangki air, itu untuk memanaskan air di dalam tangki air tersebut. Nah, kita tunggu dulu sampai panas tangki airnya. Nah, kapal kami pun mulai berjalan dan menghasilkan bunyi. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, dapat kami simpulkan prinsip kerja kapal otok-otok berdasarkan ilmu termodinamika. Yang pertama yaitu hukum termodinamika 1. Berdasarkan rumus Q sama dengan W ditambah delta U, yang mana Q itu merupakan kalor, yang berperan sebagai kalor di sini yaitu pengapian, yaitu sumbu pada api. Selanjutnya yaitu delta U. Delta U ini merupakan perubahan molekul air dalam tangki itu berubah menjadi molekul gas yang keluar pada ujung knalpot. Selanjutnya yaitu W. W itu merupakan usaha yaitu pergerakan dari kapal ini, yaitu pada saat sumbu api diletakkan di bawah tangki, maka molekul air akan berubah menjadi molekul gas yang mengakibatkan kapal ini akan bergerak. Selain perubahan molekul air menjadi molekul gas, pada kapal otok-otok ini juga terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi. Nah, bagaimana kapal otok-otok ini bisa berbunyi? Dari percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa energi uap yang menjadikan air di knalpot kapal mendidih, yang mengakibatkan kapal otok-otok ini berbunyi. Lalu bagian senjata kapal yang terdapat pada bagian atas kapal menambah suara kapal otok-otok menjadi lebih jelas. Kami juga berasumsi bahwa tangki air yang terbakar ini selain menjadikan air di knalpot mendidih, juga memberikan getaran pada senjata sehingga senjata ini bergetar. Selain itu, pada bagian senjata terdapat ruangan kosong karena ditutupi oleh seng dan bagian cerobong. Maka dari itu, saat senjata ini bergetar, suaranya menjadi lebih keras dan menggema. Yang kedua pada hukum termodinamika 2, yaitu kalor yang di reservoir suhu tinggi
yang berada pada pengapian akan berpindah menuju reservoir suhu rendah yang berada pada ujung knalpot. Nah, itu merupakan prinsip kerja dari kapal otok-otok menurut hukum termodinamika. Jadi kapal ini bergerak karena ada perubahan molekul air menjadi molekul gas, yaitu pada saat sumbu diletakkan di bawah tangki air. Nah, pada saat sumbu itu dilepaskan, maka otomatis kapal itu akan berhenti. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai prinsip kerja dari alat yang berkaitan dengan hukum termodinamika. Jadi dapat disimpulkan pada kapal otok-otok terdapat hukum termodinamika 1, yang mana Q sama dengan W ditambah delta U, yang mana Q adalah kalor, yang berperan sebagai kalor ialah sumbu api yang diletakkan di bawah tangki air. Selanjutnya yaitu delta U, yang merupakan perubahan molekul air menjadi gas yang kita kenal dengan proses penguapan. Selanjutnya W yaitu usaha, yang merupakan pergerakan kapal. Selanjutnya selain perubahan molekul air menjadi molekul gas, pada kapal otok-otok ini juga ada perubahan dari energi kinetik menjadi energi bunyi. Nah, bagaimana kapal itu bisa berbunyi? Dari percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa energi uap yang mengakibatkan air di dalam knalpot itu mendidih yang membuat kapal otok-otok itu berbunyi. Selain itu, juga pada alat pada mainan pada kapal itu yang pada saat knalpotnya itu air pada knalpot itu mendidih, kapal itu bergetar dan membuat mainan pada kapal itu bergetar dan berbunyi. Selanjutnya ada hukum termodinamika kedua, yang dimana suhu reservoir tinggi pada pengapian kapal otok-otok ini akan berpindah kepada reservoir suhu rendah pada ujung knalpot pada kapal otok-otok. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ulang-ulang